Angga, cerita film apa yang pernah kamu buat? Yang terakhir saya kerjain awal tahun ini rilis itu Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Lalu kemudian yang juga saya ikut produseri dan diproduksi oleh perusahaan saya, Visinema Pictures, itu Keluarga Cemara. Oke. Kalau pernah nonton film action judulnya Wiro Sableng, itu juga saya yang sutradarai. Uts. Filosofi Kopi. It's. Dan beberapa kolaborasi sama almarhum Bung Glenn Fredly kayak Cahaya dari Timur dan Surat dari Praha juga saya yang kerjain. Angga, cerita sedikit apa dampak corona ini terhadap industri perfilman? Luar biasa besar kalau dampaknya terhadap industri perfilman, karena kita pertama yang paling berasa adalah kita nggak bisa produksi dan kemudian kita nggak bisa merilis film di bioskop karena bioskop tutup. Kalau nggak bisa produksi sebenarnya yang paling terpukul karena ada sebagian besar kru adalah kru freelance, kru pekerja lepas dan pekerja harian. Jadi bukan cuma yang depan layar ya, Bukan cuma yang depan layar. Artis, aktor gitu ya, sutradara yang dikenal, tapi pekerja di industri ini kena pekerja juga. Industri. Lalu bagaimana cara teman-teman bertahan? Kalau di Visinema sendiri, kami membuat satu program namanya Proportional Income Support. Apa itu? Jadi kami sadar bahwa selama kami bekerja dan kami tumbuh bikin film, ada banyak sekali pekerja freelance yang bekerja sama kita. Dan kita kan punya daftarnya. Iya. Ada sekitar 80 orang yang reguler kerja sama kita. Lalu kemudian kita bikin assessment, lalu kita siapkan mereka soft loan yang proporsional sesuai sama kebutuhan dan pendapatannya mereka. Jadi pinjaman lunak ini langsung ke orang-orangnya. Ini langsung bukan, ke orang-orangnya. Bukan lewat perbankan gitu enggak ya? Jadi lewat perusahaan, lewat Visinema. Dananya? Dananya dana Visinema. Oke. Dana sendiri, dana kami sendiri. Oh, dana sendiri, saya. Bukan patungan dari luar orang. Bukan. Oke. Dan kemudian tenornya 12 sampai 24 bulan ke depan. Oke. Dan tanpa bunga. Oh, tanpa bunga. Aku kira karena soft loan itu artinya ada bunga tapi bunganya kecil. Enggak ada sama sekali. Enggak ada, boleh pinjam. Boleh pinjam. Dikembalikan dalam jangka waktu 12 bulan. 12 bulan sama 24 bulan. 24 bulan. Sampai 24 Jadi itu bulan. upaya untuk bertahan menolong teman-teman yang relatif ya. Jadi kita mengukur dari pendapatannya mereka dan pengeluaran mereka, kita wawancara cukup panjang 2 minggu, kita cari tahu. Lalu kemudian kita membayangkan berapa yang kita bisa support untuk 4 bulan ke depan gitu. Tapi bagaimana Angga sendiri mengatasi perasaan takut, perasaan khawatir gitu? Bagaimana? Berbagi tips dengan penonton acara ini. Kalau saya selalu ngerasa bahwa yang ngalamin gak cuma saya, Bung Andi. Maksudnya ini satu dunia ngalamin hal yang sama gitu. Jadi masalah saya tuh bukan masalah saya sendiri tapi masalah semua orang. Dan saya selalu selalu ulang-ulang di dalam pikiran adalah kalau kita bisa melewati ini dengan baik, maka kita akan punya kesempatan untuk melakukan hal lebih baik lagi nantinya. Jadi pasti mode-nya tuh bertahan hidup, surviving mode gitu. Apapun yang bisa saya lakukan untuk survive, mulai dari ngurangin pengeluaran, hal-hal yang nggak perlu, mulai dari menghemat kebutuhan sehari-hari, itu juga sudah lakukan. Tentu ya. Iya, menjaga Sekarang kesehatan. kita mulai peduli pada kesehatan iya. ya. Dovi, apa kabar Dovi? Halo. Oh, halo Bang Adi, sorry maaf. Aduh, udah 2 jam aku menyapa kamu, 2 jam menunggu. Maaf Bang Adi, maaf. Lagi sibuk baca KBBI, biasa. Tunggu, kamu baca apa nih? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Betul, edisi kelima tahun 2018. Katanya aku belum baca, ya, belum dengar sendiri dari Dovi apa yang terjadi. Katanya kamu menggalang dana dengan cara membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia dari A sampai Z. Ini benar ini? Betul sekali Bang Andi. Ada buktinya di YouTube saya, bisa ditonton 14 jam langsung kalau mau nonton. Saya mau melakukan sesuatu yang bisa membantu orang, tapi tetap stay at home. Iya. Nah, dari dulu saya emang sebelum masa corona ini, dari dulu emang ada niat untuk baca KBBI. Ada, tapi bukan untuk ngegalang-galang, tapi untuk lebih ngetes mental. Apakah saya bisa duduk baca KBBI selama dari A sampai Z sampai selesai? Itu untuk tes mental aja. Oke. Nah, tapi tiba-tiba pas situasi corona naik di awal-awal pertengahan Maret,
saya telepon teman saya yang ada link untuk donasi. Gue mau live nih baca KBBI, bisa nggak sambil gue baca orang-orang bisa donasi? Terus? Jadi video yang saya hasilkan itu tuh live, saya baca live. Semua AdSense di video itu juga saya donasikan ke tenaga medis yang membutuhkan, yang orang-orang yang membutuhkan. Jadi ini serius ya, kamu baca dari A sampai Z. Coba berapa halaman itu total? Oke, kalau nggak salah 2000, nih lihat ya. Saya agak lupa. Saya udah lupa. 1000 dari A sampai Z. Sebentar, ini saya, 1874 halaman. Kamu baca dari halaman pertama sampai halaman akhir? Betul, dan itu makan waktu 14 jam. 14 jam? Ya, dari awal sampai. Jadi saya mulai jam 2 siang, selesainya jam 4 pagi besok hari. Nah, karena tujuannya menggalang dana, Ya. itu bagaimana kamu menginformasikan kepada orang-orang bahwa kamu akan baca kamus besar ini dan berharap orang berdonasi? Dan apakah waktu itu kamu terpikir bahwa akan banyak orang berdonasi? Jujur, ekspektasi saya 50 juta rupiah. Ternyata? Itu ekspektasi saya, jujur. Ternyata yang kasih 240 juta lebih. Wow, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Itu bukan karena kamu hebat, tapi karena banyak orang baik. Nah, tantangan yang terberat untuk melakukan hal yang menurut orang nyeleneh ini, apa tantangan terberatnya? Tantangan terberatnya tuh bukan komentar orang, bukan pendapat orang. Tantangan terberatnya itu juga bukan fisik. Karena secara fisik saya sehat. Tantangannya tuh mental. Karena jujur, habis jam ke-7, jam ke-8 Bang Andi, saya udah kayak, ya ampun, masih di huruf N. Ini setengah lebih aja belum. Nah, ini masih di halaman 1000-an, saya masih ada 900 halaman lagi. Suara udah, ini secara mental udah agak down. Tapi saya disemangati sama orang-orang di komentar, ayo Andovi semangat. Dan saya sadar ini bukan untuk saya, semua hasil duitnya tuh untuk orang-orang yang melawan COVID-19. Jadi saya ambil motivasi mental itu kayak, Andovi, kalau kamu aja capek, bayangin orang-orang di luar sana yang lagi melawan COVID-19. Mereka jauh lebih capek daripada kamu. Cakap. Nah, coba jelasin sedikit cakap ini apa? Baik, cakap itu dalam bahasa Cakap itu Indonesia, ganteng gitu ya? kompeten. Oh, kompeten. Ataupun mahir oh, dalam iya. Bukan satu cakep bidang. tapi cakap. Iya. Oke, gimana itu? Hampir sama. Ya, jadi aplikasi Cakap ini adalah suatu platform di mana kita membuat orang-orang untuk bisa belajar life skill secara dua arah, langsung belajar dengan para expert yang ada di aplikasi Cakap. Misalnya, kasih contoh. Misalkan tentang bahasa asing, bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, ataupun expat yang ingin belajar bahasa Indonesia. Oke. Lalu saat ini kami juga sudah mulai digunakan untuk konten-konten yang di luar bahasa. Seperti Misalnya? contohnya di bulan puasa ini kami juga memiliki program dakwah online. Dakwah online. Dakwah online, Oke, betul. menarik. Jadi secara approach yang kami berikan kepada para pelajar kami adalah kami ingin mempertahankan interaksi dua arah antara pengajar dan juga murid-murid untuk tetap masih ada di dalam kelas virtual. Karena mungkin penawaran dari aplikasi-aplikasi lain mungkin lebih ke mungkin pembelajaran dari video ataupun pembelajaran dari game. Nah, kami di Cakap ingin memberikan sesuatu yang lebih yang lebih dan juga yang berbeda. Nah, waktu kamu membuat aplikasi ini sebenarnya tujuanmu apa ya? Baik, tujuan saya simple, Bang Andi, karena saya ingin memberikan akses kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mengakses konten-konten yang berkualitas dan juga belajar langsung dengan pengajar yang profesional yang mungkin tidak bisa didapatkan di daerah-daerah di luar kota-kota besar. Ini menarik sekali. Nah, ini di tengah pandemi COVID, saya dengar kamu punya kegiatan juga untuk membantu dengan cara yang berbeda. Tidak melulu uang, tapi kamu menggratiskan atau kamu memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk masuk ke Cakap dan belajar di sana, betul? Baik. Apa yang kamu lakukan? Kita ada beberapa inisiatif. Inisiatif pertama kami, karena bahasa ini dekat sekali dengan
dunia hospitality. Dan kita tahu juga selama pandemi COVID-19 Paling ini terdampak ya. paling terdampak. Industri pariwisata, waduh Betul. berat sekali. Oke, Jadi terus? yang kami lakukan adalah kita bekerja sama dengan PHRI. Saat ini sudah sekitar 70.000 yang kita bekerja sama untuk membuat program Cakap for Hospitality. Apa yang dilakukan itu? Itu kita memberikan kelas secara live menggunakan aplikasi Cakap video call. Jadi para pekerja pariwisata yang saat ini memang sedang kesibukannya sedang sangat menurun, nah itu bisa belajar bahasa asing setiap hari. Nah ini bayar atau Gratis. gratis? Gratis, Oke. betul. Karena kita percaya untuk saat-saat ini di masa-masa di rumah, ya kan, ini adalah kesempatan kita untuk upskill ataupun reskill. Karena pandemi ini kan tidak selamanya. Iya. Ya kita percaya paling tidak mungkin di pertengahan sampai ke akhir tahun 2020 ini semua akan kembali normal. Dan masalahnya adalah di mana kita mau berada saat itu. Apakah kita mau kembali dengan skill yang lebih siap, ya kan, untuk kembali ke aktivitas, ataukah kita ya hanya diam-diam aja. Gitu. Om William, sebelum kita mulai, saya ingin tahu bagaimana situasi dan kondisi dari teman-teman yang bergerak di usaha kuliner. Kan saya dengar restoran tutup, hotel-hotel sepi. Nah ini tentu yang terbayang adalah mereka yang bekerja di bidang kuliner, yang punya profesi di bidang kuliner, ini juga terdampak. Bisa cerita sedikit apa dampak COVID ini? Begini ya, ini kan disrupted sekali ya karena COVID ya. Terutama nih restoran-restoran yang banyak cabangnya disebar di mana, apalagi rumah makan yang umumnya di mall. Itu mereka mesti benar-benar menyempitkan labornya, pegawainya dan lain sebagainya, karena secara operasional bisa 95% mall-mall kan sudah tidak buka, sehingga terjadi dari central kitchen mereka bergiat untuk mengurangi versi jenis menunya, terus bisa take away dengan dikirim lewat GoFood atau apa. Nah, tapi ada satu fenomena baru dengan adanya orang itu physical distancing, terus nggak boleh masuk ke dalam restoran. Banyak juga sekarang ibu-ibu rumah tangga yang mereka merasa dia bisa masak, jualan dari rumah. Terasa, tapi di satu sisi justru menimbulkan ide-ide baru ya, terutama bagi ibu-ibu yang merasa bisa masak atau memang pintar masak, tapi selama ini nggak berpikir untuk mengembangkan secara komersial, tapi sekarang oleh karena keadaan mereka sudah mulai berpikir untuk mengembangkan keterampilannya secara komersial. Apa harapan Om William di tengah situasi dan kondisi ini? Apa yang Om William ajarkan? Tapi tentu ada harapan di sini. Begini, dengan fasilitas sekarang orang udah mindsetnya berubah dengan adanya fasilitas internet, dengan adanya Zoom, dengan adanya Google Connect atau apa gitu tuh. Saya tuh pingin Indonesia tuh sangat lemah mengenai pendidikan kuliner Indonesia di antara sekian ratus SMK. Saya sudah siapkan satu platform nantinya bahwa kita akan mengajar, dan bukan untuk mengajar kita mengajar masak. Indonesia ini ada 35 provinsi. Mereka harus, SMK anak-anak itu harus ada satu kelas yang melihat wacana tradisi kuliner Indonesia dari daerah lain. Mengenal bahannya, memasaknya seperti apa, meskipun satu hal mereka nggak bisa icip. Karena Google itu kan kita bisa Google segala macam, tapi Google kita nggak bisa ngicip di Google. Dan nanti proses pengetahuan itu penting buat saya, karena kita masih kekurangan sekali pendidikan tentang kuliner dasar Indonesia. Karena dunia sekarang itu selera barat itu sudah mulai dominasi selera barat sudah mulai pudar. Yang dicari itu adalah banyak dari ASEAN. Nah, bisa cerita soal saweran
online. Saweran online. Karena saya dapat posternya, saya kaget. Gitu. Saya bilang, wah harus cerita di acara Oke. Kendi. Kira-kira bulan awal Maret Iya. itu semua penari, koreografer, guru-guru tari mulai deg-degan tuh. Iya. Karena satu persatu tuh udah event gagal. Nah kemudian kita dari saya kan juga kebetulan masih anggota Komite Tari Dewan Kesenian Jakarta. Kita berunding di situ, berunding juga dengan Eki dan akhirnya kita coba berbicara dengan Pak Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan. Jadi akhirnya kita terinspirasi sebenarnya justru dari masa lampau sekali, Bang Andi. Oke, apa itu masa lampau? Masa lampau ketika belum ada gedung pertunjukan, ketika belum ada sistem tiketing, belum ada lighting, belum ada TV, di mana kita mengadakan pertunjukan Di tempat-tempat terbuka, Nah, ya, tempat umum, iya. di alun-alun. alun-alun, pasar, apa Terus segala macam. apa konteksnya? Bagaimana kemudian kenapa kok kita waktu itu seniman-seniman itu bisa hidup? Iya. Karena ternyata yang nonton ada yang nyawer. Oh, saweran. Gitu, Iya, iya. ceritanya. Jadi gagasan lama, cerita lama itu Iya. kembali jadi gagasan hari Nah, ini. sekarang gimana kita saweran ini bisa nggak? Oh, sekarang kan ada yang dibilang medsos, ada Iya, online. ada teknologi digital. Ada teknologi Nggak usah secara digital. fisik nyawer ya. Iya, iya. Jadi namanya saweran online. Online di Jadi situ. tujuannya apa ini? Jadi tujuannya pertama adalah artinya memberikan panggung sebenarnya. Memberikan panggung bagi seniman tari untuk bisa berkarya, untuk bisa ngajar, Iya. dan memberikan panggung juga bagi penonton untuk bisa menikmati, untuk murid-murid tari untuk bisa tetap berlatih dengan gurunya, dan juga kasih kesempatan untuk mereka apresiasi dengan donasi, dengan saweran. Baik, karena ini memang upaya untuk menggalang dana, Iya, bukan iya. untuk para seniman saja, Iya, tapi iya. juga untuk masyarakat Iya, yang terdampak. Jadi iya. ini ada usaha yang mulia juga. Iya, Jadi iya. mudah-mudahan mereka yang merasa terpanggil sambil menikmati tontonan tari tadi juga berdonasi, Iya, berbuat iya, baik iya, dari iya. rumah ya. Nah, kenapa Bang Andi kita repot-repot nih kok pakai doku, pakai Iya. OVU untuk menjamin sebenarnya dananya sampai transparansi dan juga anti hack. Oke. Nah, kita mungkin bisa aja orang-orang kita nih, Iya. para seniman Masih atau ada manajemen yang- iya. gini-gini. Waduh, tapi kita nggak bisa nanti toto di hack, nanti toto Iya. laporannya nggak clear gitu. Jadi Nah, nanti yang perform di situ yang muncul melakukan pertunjukan bagaimana? Mereka dibayar atau? ya itu lewat saweran itu Dari langsung. saweran itu disisihkan untuk sebagian seniman tari, tapi 20% disisihkan untuk membantu masyarakat Iya, luas. iya.